Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kitab Sahih Al-Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bartizbah Al-Bukhari Al-Ju'fi. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus Shalah. Kitab Shalah. Kitab atau bab membahas tentang salat. Hadis tentang salat. Hadis sahih. Babu kaifa furidatis salawatu fil Isra. Bab menerangkan tentang bagaimana salat itu difardukan ketika Isra Mi'raj. Wa qala Ibnu Abbas haddatsani Abu Sufyan fi hadisi Hiraqla wa qala ya'muruna yakni an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi salati was-sidqi wal afafi. Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan, Sayyidina Abu Sufyan bercerita kepadaku di dalam hadis tentang Hiraqla atau Heraklius. Ada kata-kata di situ disebutkan faqala ya'muruna yakni an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bisolati wasidqi wal afaf. Sayyidina Abu Sufyan mengatakan Rasulullah menyuruh kami bisolati. Satu, menyuruh untuk salat. Ini maksudnya perintah salat. Oh, berarti salat ini perintahnya awalnya ini. Kemudian wasidqi. Sidqi itu jujur, benar. Wal afaf. Afaf ni enggak suka minta-minta. Afaf ni dia jaga diri, tidak menghinakan diri dengan meminta-minta. Afaf. Atau afaf itu juga diartikan menjaga dari hal-hal yang sifatnya merendahkan martabat, ya, maksiat atau hal-hal yang tidak layak untuk dilakukan. Jaga, afaf. Dari yang subhat, apalagi yang haram. 3. Salat, jujur, terus afaf, menjaga diri dari hal-hal yang tidak baik. Wa bi lakul hadatsana Yahya bin Bukair qala hadatsana Laisu an Yunusa an Ibn Shihab an Anas bin Malik qala kana Abu Dzar yuhadditsu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala furija an saqfi baiti wa ana bi Makkah fa nazara Jibrilu fa faraja sadri summa ghasalahu bima'i zamzama summa bitastin min dhahabin mumtali'in hikmatan wa imanan fa abraghahu fi sadri summa adbaqahu summa akhadha bi yadi faraja bi ila as-sama'id dunya. Oh, ini hadis panjang tentang Isra Mi'raj. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Furija an saqfi baiti. Rasul sedang di rumah. Katakan tiba-tiba atap rumahku ini terbuka. Atap rumahku terbuka. Wa ana bi Makkah. Saya waktu itu di Makkah, jadi atap rumah Rasul waktu di Makkah. Fa nazala Jibril, kemudian ternyata turun malaikat Jibril turun. Nih, pas enak-enak Rasulullah di rumah, turun malaikat Jibril. Fa faraja sadri. Kemudian malaikat Jibril membelah dadaku. Summa ghasalahu bima'i zamzam. Kemudian malaikat Jibril membasuh
dadaku dengan air zam-zam. Tengok air zam-zam tu. Hatinya Rasulullah, jantungnya Rasulullah itu dicuci pakai air zam-zam. Apa tak mulia betul air zam-zam ini. Air yang digunakan untuk mencuci jantung atau hatinya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini kawan-kawan saudara-saudara yang sedang haji sekarang tahun ini. Saya kemarin ada kesempatan untuk ngasih sedikit apa bilangnya, semacam tausiah lah gitu untuk para jamaah haji. Jadi saya hanya di antaranya yang saya pesankan, ketika kita berada di Mekah ataupun di Madinah, di tanah suci Mekah, di tanah suci Madinah, itu di sana itu perbanyaklah minum air zam-zam. Di sana minum jus lah, Pepsi lah, apa entah macam-macam diminum dia. Air zam-zam gratis, penuh berkah, ditinggal dia pergi ke kedai beli jus lemon minum dia, ya kan? Beli aqua diminum dia, zam-zam ada minum. Macam-macam yang diminum dia, yang ini, yang itu, apa segala macam. Air zam-zam tu tak jumpa di kampung Mika tu, di kampung kalian tak ada air zam-zam. Kadang-kadang air sumurnya pun payau. Ini sampai di sana minumlah air zam-zam banyak-banyak. Air zam-zam itulah air yang digunakan untuk mencuci hatinya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa tak air yang super bagus namanya itu? Kalau bukan air yang sangat-sangat super bagus, tak mungkin untuk mencuci hatinya manusia termulia di dunia di akhirat itu tak mungkin. Mungkin ambil aqua 1 galon cuci, tak pakailah zam-zam yang dipakai itu. Masya Allah. Itulah, jangan kita sia-siakan. Jangan kita sia-siakan. Banyak minum air zam-zam. Kita tak tahu amal mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Minum air zam-zam, minum. Di masjid nak balik makan, kok jauh gini, minum air zam-zam, kenyangkan perut. Karena orang munafik tidak bisa kenyang minum air zam-zam, muntah. Ya, orang munafik itu tidak bisa dia minum air zam-zam banyak, tak bisa, muntah dia. Maksudnya nolak air zam-zam, tidak mau. Itu tanda tanya. Makanya sunnah minum air zam-zam itu kenyang. Tandanya. Ini baru minum 3 teguk juga. Ini kan itu sedikit. Orang munafik susah, tak bisa. Kalau orang kita beriman, minum bismillahirrahmanirrahim, santai minumnya, bagus. Jadi air zam-zam itu orang tak makan, minum air zam-zam saja, itu pun bisa sehat. Jadi ada satu kisah, seorang melarat, miskin dia, tak bisa beli nasi Bukhari di sana, nasi mandi, apa macam-macam, beli sandwich misalnya, atau roti, apa tamis, syami, tak bisa dia beli. Jadi di Masjidil Haram aja, sarapan minum zam-zam, makan siang minum zam-zam, makan malam minum zam-zam, terus 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 bulan, 2 bulan. Orangnya gemuk, dagingnya sampai melipat-lipat. Itu dia air zam-zam. Ma'u zam-zam lima syuribalah. Air zam-zam itu tergantung ketika minum tu diniatkan apa. Nah, niat apa? Niatnya bagus-baguslah untuk kepentingan dunia dan di akhirat. Jadi Rasulullah SAW ketika mau Isra Mi'raj, malaikat Jibril turun, dadahnya dibelah. Kemudian jantungnya atau hatinya, jantung sebetulnya tuh, al-qalb itu sebetulnya artinya jantung, bukan hati. Hati itu kabid, jantung. Tempat perasaan tuh di hati apa di jantung? Perasaan kita itu letaknya di hati apa di jantung? Hati mana ada bergerak? Tak ada. Ketika terkejut, di mana? Ketika takut, di mana? Ketika sedih, di jantung.
Cuma orang kita aja mengartikan hati. Apa? Ini kuucapkan dari hatiku yang paling dalam. Perasaan tuh letaknya di jantung, bukan di hati. Hati ini kabit. Apa? Kalau bahasa Arab itu kabit. Cuma itulah penerjemahan bahasa Indonesia yang kurang tepat, tetapi sudah terlanjur kemana-mana. Makanya dikatakan iza fasadal jasadu kulluh. Kalau lah rusaklah jantung itu atau qalb itu, inna fil jasadi mudghatun wa idza fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalb. Ada satu gumpalan darah di dalam diri itu, kalau dia rusak maka rusaklah semuanya. Itu adalah jantung. Jantung pagi ngopi sore mati. Ya kan? Itu jantung. Jadi kalau jantung dah rusak semua ya. Makanya sebetulnya terjemah al-qalb itu bukan hati tapi jantung. Tapi kalau kita artikan secara bahasa Indonesia, sesungguhnya aku betul-betul mengucapkan ini dari jantungku yang paling dalam. Tak masuk. Dah karena terlanjur diartikan hati kan, dari hatiku yang paling dalam jantung. Tapi gitu. Jadi yang dibasuh itu jantungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuman bahasa kita ini menerjemahkan menjadi hati. Hati itu kan bukan yang tempat ada perasaan di situ, tidak. Kadang kita ada apa-apa mesti jantung kita pegang, dak mesti tuh. Kemudian summa jaa bi tastin min dhahabin mumtali'in hikmatan wa imanan fa abraghahu fi sadri. Kemudian malaikat Jibril mengambil satu wadah dari emas, wadahnya ini emas. Malaikat Jibril, ya Allah, mumtali'in hikmatan, yang dipenuhi dengan hikmah. Jadi semacam ada wadah emas dipenuhi dengan hikmah, wa imanan dan iman. Fa abraghahu fi sadri, kemudian dimasukkanlah di dalam hatiku, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah dicuci pakai air Zam-Zam, dibersihkan hatinya, baru dikasih hikmah, ditambah iman. Summa adbaqahu summa akhadha bi yadi, kemudian malaikat Jibril menutup kembali dadaku tadi. Jadi dibelah, ya. Terus jantungnya dicuci, balikkan, ditutup kembali. Rapat seperti semula, tanpa bius tuh. Dan Rasulullah pun tak ada, Rasulullah di dalam hadis disebutkan meraung, aku kesakitan, meraung, tak sakit. Siapa yang suruh? Yang bikin manusia yang suruh. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia yang menyuruh. Dokternya malaikat Jibril, masya Allah. Tanpa ada bius, tanpa ada apa, langsung belah, ambil. Ini apa bukan mukjizat? Oh, mukjizat lah ini. Ini sesuatu yang tidak masuk akal. Memang mukjizat itu harus tidak masuk akal. Kalau yang masuk akal itu operasi sesar, itu baru masuk akal. Ini bukan harus masuk akal semua, bius dulu, gini dulu, jahit dulu, nampak, itu baru. Kalau mukjizat memang harus tidak masuk akal, tak langsung tak bius, tutup lagi langsung sembuh. Itu. Ini memang mukjizat namanya. Tapi ini benar-benar terjadi di alam dunia ini. Nah, ini yang repot nih, kita kadang-kadang kita nak mengimani ini kadang-kadang repot. Ini yang seperti ini betul-betul terjadi di alam dunia nih. Sekitar 1400 tahun yang lalu ini terjadi nih. Ada seorang manusia dibelah dadanya, dicuci jantungnya, kemudian dirapatkan lagi tanpa operasi, tanpa bius. Sebelum ada dokter-dokter spesialis bedah, penyakit dalam, penyakit jantung, segala macam. Itu sudah ada waktu itu orang yang dibelah dadanya tanpa operasi. Itu betul-betul terjadi. Nah, jadi kadang-kadang kalau kita sekarang ada kejadian pada seorang nabi. Maka sekarang kalau ada hal-hal yang di luar nalar, itu sebetulnya sah-sah saja kalau itu terjadi dari seorang yang soleh. Sah-sah saja. Karena sesuatu yang luar biasa, yang tak masuk akal itu dulu memang sudah juga sering terjadi di zaman dulu. Cuma kalau dari seorang wali namanya karomah.
fa abragha fi sadri summa adbaku summa akhadha bi yadi fa araja bi ila sama'id dunya. Kemudian malaikat Jibril menarik tanganku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau menaikkan aku. Beliau naik dengan membawa aku ila sama'id dunya, ke langit dunia. Terbang. Ada manusia terbang waktu itu 1400 tahun yang lalu. Terbang betul Rasulullah nih. Ini pelik lagi nak ngimani. Makanya beruntung kita berada di zaman sekarang. Kenapa kok orang-orang ketika Rasulullah pulang dari Isra Mi'raj itu banyak yang ingkar? Karena memang pelik betul, susah nak terima kan. Macam mana orang tak ada sayap bisa terbang? Kau ni pembengak lah. Itu orang-orang yang kayak gitu, itulah kawannya Abu Jahal. Kita sekarang tak langsung berhadapan. Coba pas waktu itu ada nak ikut Abu Jahal apa Abu Bakar Siddiq? Karena kita sekarang kalau kita pikirkan seperti itu. Sekarang contoh, umpamanya nih, ada orang tahu tuh terbang dari jalan sana masuk ke Sungut, terbang. Wih, apa nih? Tengok dulu amaliyahnya seperti apa dia. Ya. Bisa jadi karomah, bisa jadi sihir. Nah, kan gitu. Tergantung. Dan itu sebetulnya tidak mustahil kalau itu memang betul-betul karomah, tidak mustahil. Kalau itu memang orang soleh, enggak mustahil. Zaman sekarang pun bisa terjadi sebetulnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbang ke langit, dibawa oleh malaikat Jibril ke langit dunia. Ke langit dunia. Falamma jitu ila samai dunya qala Jibril li khazini sama iftah. Faqala man hadha? Qala hadha Jibril. Qala hal ma'aka ahad? Begitu aku sampai di langit dunia, kemudian malaikat Jibril berkata jadi setiap langit itu ada pintunya. Ada pintunya. Kemudian malaikat Jibril, iftah, kata malaikat Jibril, buka pintunya. Ada yang khazin, penjaganya di dalam. Rasulullah dan malaikat Jibril di luar. Kata yang menjaga di dalam, faqala man hadha? Qala hadha Jibril. Ini siapa? Ini Jibril. Qala hal ma'aka ahad? Apakah engkau bersama dengan seseorang? Qala na'am ma'i Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ya, bersamaku adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala ursila ilaihi. Qala na'am. Yang jaga pintu bilang, apakah dia ini diutus? Yang sama engkau ni Jibril, apakah dia ini diutus oleh Allah? Qala na'am, ya, kata malaikat Jibril. Falamma fataha alawna as-samaa'a ad-dunya fa idza rajulun qa'idun ala yaminihi aswidatun wa ala yasari aswidatun. Idza nadhara qibala yaminihi dhahik wa idza nadhara qibala yasari baka. Maka ketika dibukalah pintu itu, alawna as-samaa'a ad-dunya, kami masuklah ke langit dunia, kata Rasulullah. Jadi ketika pintu langit itu dibuka, kami masuklah ke langit dunia, masuk ke langit dunia. Tiba-tiba kami bertemu dengan seorang laki-laki yang sedang duduk. Di sebelah kanannya ada bantalnya, di sebelah kiri ada bantalnya. Jadi kalau di Arab sana tuh ada, kita duduk nih, yang biasanya ada bantal. Kalau kita kan pakai kursi, kayak kursi gini kan. Kalau mereka duduk di bawah begini, sini bantal macam untuk naruh tangan gini. Nah, itu yang bisa diangkat-angkat, kadang bulat, kadang kotak bantalnya. Jadi saya melihat di situ ada seorang laki-laki yang duduk, di sebelah kanannya ada bantal, di sebelah kirinya juga ada bantal. Idza nadhara qibala yamini dhahik. Ketika dia melihat ke arah kanannya, dia ketawa. Waktu orang laki-laki tadi lihat ke arah kanan, dia ketawa.
Kemudian wa idza nadhara qibala yasari baka. Ketika dia melihat ke arah kirinya dia menangis. Laki-laki ini tadi. Ini Rasulullah nih cerita. Faqala marhaban bin nabiy salih wal ibni salih. Qultu li Jibril man hadha. Kemudian laki-laki tersebut mengatakan marhaba, selamat datang bin nabi saleh dengan seorang nabi yang saleh. Wa ibni saleh dan seorang anak laki-laki yang saleh. Rasulullah tanya dengan Jibril, "Hai Jibril, siapa beliau ini? Beliau ini siapa?" Rasul kan dengan mereka Jibril. "Beliau ini siapa?" "Ya Jibril." "Man hadha?" "Qala hadha Adam wa hadhihi al-aswidatu an yamini wa shimali nasamu banih." Kata malaikat Jibril, beliau ini adalah Nabi Adam alaihis salam. Nabi Adam itu di langit sama langit yang pertama, Nabi Adam. Kata malaikat Jibril, ini adalah Nabi Adam. Jadi bantal aswidah. Astagfirullahaladzim. Aswidah itu apa? Aswidah ini tempat macam ada gerombolan sangat gelap banyak, saking banyaknya jadi nampak hitam. Di sini ada gerombolan sangat banyak, jadi nampak gelap, kehitam-hitaman. Nah, iswidah. Jadi kalau manusia bergerombol banyak, bukan bantal. Aswidah, ya, berasal dari kata sauda. Jadi orang kalau ngumpul banyak kan cuma nampak hitam aja, kepalanya hitam-hitam, jadi banyak, saking banyaknya. Sedangkan yang hitam-hitam di kanan dan kirinya adalah anak cucunya. Fa'alul yamini minhum alul jannah. Yang di sebelah kanan Nabi Adam itu adalah para ahli surga. Para ahli surga. Banyak orangnya. Nampak hitam-hitaman. Wal aswidatul lati an shimali alun nar. Sedangkan yang hitam-hitam banyak betul. Di sebelah kirinya itu adalah ahli neraka. Fa idza nadhara an yamini dhahik. Ketika dia melihat ke arah kanannya, lihat anak cucunya ini masuk surga, penghuni surga, dia tertawa. Wa idza nadhara qibala simali baka. Maka ketika dia melihat ke arah sebelah kirinya, lihat anak cucunya penghuni neraka, maka dia menangis. Nabi Adam alaihissalam. Hada araja bi ila sama'is saniyah. Sampai malaikat Jibril kemudian membawa aku ke langit yang kedua. Insyaallah kita sambung lagi di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.